Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali bi'adadi anwa rizki wal futuhat ya basitu alladhi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqa wasi'ah bi ghairi minnati makhluqati bi badli fadlika wa karamika ya rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, baik yang di studio maupun yang di rumah, selalu yang harus kita lakukan pertama kali dalam memulai apapun kegiatan kita, jika kita menginginkan satu kebahagiaan ketika kita melakukan pekerjaan itu, apa itu? Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan rasa syukur itu semuanya akan menjadi mudah untuk kita lakukan, akan menjadi menyenangkan untuk yang kita lakukan. Ketika kita sholat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya mata yang bisa melihat, lisan yang bisa mengucapkan, kaki yang bisa digerakkan, tangan yang masih dilambaikan, dan seterusnya. Sebelum sholat, ketika kita mengingat nikmat-nikmat Allah, maka sholat kita itu akan merasa menyenangkan. Sama ketika orang tua kita menyuruh kita, nah, sapu lantainya, bersihkan halaman rumahnya. Ketika kita disuruh oleh orang tua kita, kita mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Alhamdulillah, orang tua kita mengasuh kita mulai kecil. Alhamdulillah, orang tua kita telah menyekolahkan kita, ngasih makan kita, ngasih tempat tidur bagi kita. Maka ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita itu, maka ketika kita disuruh oleh orang tua kita, itu akan merasa tidak terbebani apapun, sebagai ungkapan rasa terima kasih, membalas kebaikan-kebaikan itu. Itulah dasarnya ucapan alhamdulillah atau rasa syukur yang bisa kita rasakan. Semakin kita bersyukur, maka semakin kebahagiaan itu akan datang. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas satu janji Allah, ya. Allah akan memudahkan kehidupan kita, dan juga sebaliknya, Allah juga akan menyulitkan kehidupan kita. 3 hal yang dijanjikan oleh Allah, apabila 3 hal tersebut kita lakukan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Tapi sebaliknya, Allah juga mengingatkan ada 3 hal yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka saya akan kasih dia kesulitan, kata Allah. Yang pertama adalah 3 hal yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan. Disebutkan dalam firman-Nya, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada 3 yang apabila 3 hal tersebut Allah akan memberikan jawabannya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Apa ketiga hal tersebut adalah, yang pertama adalah wa amma man a'ta. A'ta itu memberi. Orang ini suka memberi. Orang ini tangannya selalu di atas, bukan di bawah sebagai penerima, ya. Jadi orang yang suka memberi, memberikan kebaikan-kebaikan. Yang punya harta dia memberikan hartanya, yang punya ilmu dia mengamalkan ilmunya, yang Allah memberikan tenaganya, maka dia bantu dengan tenaganya. Kalau dia pandai, dia membantu temannya dengan memberikan saran, solusi, dan seterusnya. Intinya apa? Dimanapun dia berada, dia selalu memberi apa yang ia punya. Wa amma man a'ta wattaqa. Nah, apakah memberi ini Allah akan ngasih langsung kemudian kepada kita? Belum. Ada syarat. Ada syarat ketika seseorang ngasih itu, dasarnya ada takwa. Hanya karena Allah, bukan karena kepingin dipuji, bukan karena pengen, ya, bikin story,
atau bikin apa-apa yang nggak tahu nanti nilainya. Kadang ketika kita ini memberikan sesuatu bukan karena yang lainnya, tapi hanya karena Allah. Karena banyak akhir-akhir ini orang yang memberikan sesuatu hanya karena untuk mendapatkan nama, atau hanya sekedar bikin konten dan seterusnya. Ambil orang miskin, kemudian dia kasih, kemudian dia selfie depannya, hari ini berbagi ya. Habis itu kontennya selesai, barangnya diambil lagi. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi memberikan sesuatu itu hanya karena Allah. Kemudian dia yakin. Yakinnya apa? Setelah dia ngasih itu yakin. Wasaddaqa bil husna, bahwa apa? Apapun yang dilakukan, kebaikan yang sudah dilakukan pasti nanti akan dibalas oleh Allah. Maka dia yakin betul. Apa tadi? Dzarratin khairai yaro. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yaro. Sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, dia yakin betul Allah nanti akan membalasnya. Nah, ketika seseorang itu punya tiga ini, dia suka memberinya itu atau menolong, memberinya itu bukan karena siapa-siapa kecuali karena Allah, kemudian dia yakin bahwa Allah pasti akan membalas kebaikan sekecil apapun yang lakukan, maka disitulah fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu sudah ditanggung oleh Allah, karena Allah itu jauh lebih tahu kita. Ibaratnya seorang orang tua kepada anaknya. Coba bayangkan ketika kita ini punya anak kecil, punya bayi yang belum bisa ngomong, belum bisa minta apapun. Kita orang tuanya jauh lebih tahu kebutuhan bayi itu. Oh, nangis, waktunya lapar. Oh, nanti kalau sudah sedikit besar, merangkak, beli mainannya, ya ini. Kalau sudah berjalan tertati-tati, oh nanti mainannya ini. Orang tua jauh lebih tahu kebutuhan, ya, kebutuhan apa? Kebutuhan anaknya. Maka jangan sampai kalau kita ini nanti berdoa kemudian gak dikasih oleh Allah, karena apa? Allah jauh lebih tahu kebutuhan kita. Coba bayangkan kalau anak kita ini, bayangkan kalau kita punya anak lagi batuk, kemudian dia minta apa? Minta permen, pasti gak kita kasih, karena kita tahu akibatnya akan semakin batuk. Apakah anak itu nanti, oh ibu pelit, oh bapak pelit? Sama manusia seringkali berkata seperti itu. Ketika doa-doa yang disampaikan kepada Allah, kemudian Allah tidak mengijabahi, karena Allah jauh lebih tahu akan kebutuhan kita. Ya, kemudian kita mengatakan ketika Allah nggak ngasih, kita katakan Allah itu pelit, Allah tidak apa, nggak ngereken kita dan seterusnya, tidak mempedulikan dan seterusnya. Tiga hal. Yang kedua adalah tiga hal yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan diberikan kesulitan oleh Allah sepanjang hidupnya. Apa? Wa amma membakhila. Dia ini dikasih oleh Allah kekayaan, tapi dia bakhil, dia pelit. Dikasih oleh Allah kekayaan. Kita ingat cerita Korun. Korun itu asalnya orang yang sangat miskin, kemudian dikasih oleh Allah kekayaan yang melimpah. Ketika ditagih zakatnya, ketika ditagih infaknya, apa jawabannya? Maaf, saya sibuk. Ya, sampai dia mengulur-ulur waktunya dan dia tidak mau membayarkannya. Maka Allah akan menenggelamkan bukan hanya Korun saja, tapi juga beserta hartanya. Orang bakhil. Coba kita di sekolah saja punya teman yang bakhil. Dia pintar tapi nggak mau berbagi ilmunya. Dia ini punya makanan tapi hanya mojok terus dimakan sendiri dan seterusnya. Dia nggak mau berbagi apa yang ia dapatkan, ya. Mungkin dia bisa melakukan yang kedua. Wa amma membakhil wastaghna. Mengapa orang ini bakhil? Karena wastaghna, dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya cukup. Saya itu meskipun gak ditemani sama teman-teman yang lain nggak apa-apa. Karena apa? Saya kaya, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan uang saya. Rata-rata orang yang bakhil itu karena apa? Punya sifat wastaghna, merasa dirinya itu bisa melakukan sendiri. Dengan apa? Dengan kekayaan yang dia punya. Ketika dia ini merasa kuat,
badannya kuat, pinter, maka dia bakhil untuk menolong teman-temannya. Karena apa? Dia merasa nggak butuh bantuan tenaga dari teman-temannya. Karena apa? Dia sudah merasa kuat. Ya. Ketika dia pinter, dia juga sama, nggak mau membantu teman-temannya. Ya, karena apa? Ya balik lagi, karena dia sudah merasa wastaghna. Ya, dan dia nggak percaya, wakadzdzaba bil husna, nggak percaya semua yang dilakukan nanti ada akibatnya, dia tidak percaya. Ya, ini jadi kesimpulannya adalah 3 hal yang apabila kita lakukan, jadi pemberi yang hanya pemberiannya itu hanya mengharapkan ridha Allah dan yakin bahwa Allah itu nanti akan membalasnya, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Begitu juga kebalikannya, apabila seseorang ini bakhil dalam hidupnya, dia merasa dia suka mempunyai sifat yang pelit, yang kedua dia sombong, yang ketiga dia ini tidak yakin bahwa kebaikan atau keburukan yang dia lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka orang yang semacam ini akan selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak Ustaz. Ya. Bagaimana agar orang mendapatkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari? Begini, dalam Islam itu ya, kita ada satu ayat yang menjadikan kita ini dasar wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita ini kepingin sesuatu, maka lakukan sesuatu itu. Kalau kita ini pengen dihormati, maka lakukan untuk menghormati orang. Dan ini apa? Ibarat orang nanam padi, pasti panennya padi. Kita ini seringkali berharap itu dibaiki orang lain, tapi kita nggak mau berbuat baik. Bagaimana mungkin kalau itu yang terjadi? Sama saja ketika kita ini pengen padi, yang kita tanam tomat, yang kita tanam cabai. Ya Allah, berikan cabai yang saya tanam itu nanti, ya Allah, nanti panennya beras. Nggak mungkin sama seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita ini selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Caranya kita menebar, kita menanam kebaikan. Dan kita yakini bahwa tanaman itu nanti pasti akan panen pada saatnya. Nggak tahu nanti yang manen. Ini ada satu cerita ya, dan kisah dalam hidup saya sendiri. Dulu abah saya itu adalah orang yang kalau dulu sepeda ontel itu kan sulit sekali, hanya dimiliki orang-orang tertentu ya. Dan itu kalau ada orang jalan itu dibonceng, ketemu orang lagi itu ya dibonceng, ayo bareng, daripada jalan diajak itu. Dan itu orang tua saya yang nanam seperti itu, panennya di saya. Jadi ketika waktu kuliah itu saya naik bis dimanapun mau menuju ke tempat tertentu itu pasti ada yang nawari, loh mas mau kemana? Sana, ayo ikut bareng, padahal nggak kenal. Dan itulah yang disebut dengan apa? Panen. Dia yang nanam pasti nanti akan ada panennya. Nggak tahu yang panennya itu anaknya atau panen itu dinikmati oleh cucunya, tapi yang pasti mayyamal miskola darotin khairoyaro. Kita harus yakin kebaikan yang kita lakukan pasti, dengan catatan apa? Wattaqo, hanya karena Allah, bukan mengharap kepada orang yang kita kasih ya. Itu mungkin ada yang lain. Saya Ustadz. Jadi saya sering mendengar istilah perihal lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan makna istilah tersebut Ya. apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Tangan di atas itu pemberi. Nggak ada orang yang memberi begini, nggak ada yang menerima begini. Orang yang memberi itu tangannya di atas, ya. Itu lebih baik, coba. Bahkan rasanya itu lebih bahagia. Bayangkan kita ini ya. Kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sukses. Kalian punya uang 10 juta untuk diamalkan kepada yatim piatu. 10 juta untuk 10 orang. Ya, satu orang 1 jutaan. Ya, atau 100 orang. Satu orang 100.000. 100.000 kamu bagi kepada yatim piatu, itu satu anak dapat 100.000. Anak kecil-kecil itu kasih 100 ribuan. Kamu lihat tawa mereka, kamu lihat kebahagiaan mereka. Mereka bahagia menerima 100.000. Tapi bahagia itu jauh lebih besar yang kamu rasakan meskipun kamu kehilangan uang 10 juta. Kamu kehilangan uang 10 juta, kamu lihat mereka yang kamu kasih bahagia. Sama seperti ini, yang kecil-kecilan. Kamu pulang,
uang saku kamu sisihkan sedikit, kamu belikan oleh-oleh untuk adik kamu. Ya, 2.000 kamu sisihkan untuk beli jajan, sampai di rumah kasihkan adiknya. Begitu adik yang kamu kasih dari uang yang 2.000 tadi, jajan yang kamu beli oleh-oleh tadi, adikmu senangnya bukan main. Bilang sama ibunya, mama saya dibelikan kakak. Bilang pada ayahnya, ayah saya dibelikan kakak. Keluar rumah bilang sama teman-temannya, teman-teman saya dibelikan kakak saya ini. Begitu gembiranya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat adik kamu itu gembira? Kebahagiaan kamu jauh lebih besar, melebihi kebahagiaan dari adik yang sudah kita dapatkan tadi. Inilah yang Allah janjikan, bahwa ketika kita tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan di situ juga pahala yang kita dapatkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadikan pelajaran bagi kita, dan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan ketika kita kepada kita bahwa kita bisa dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak bakhil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.